Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya mengajak pada pribadi saya dan teman-teman sekalian, jamaah sekalian untuk ngaji bersama. Kita akan mengaji kitab Tanqihul Qaul Syarah Lubabul Hadis bab sholat berjamaah. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang sholat berjamaah, kita berbicara sedikit terlebih dahulu terkait dengan sholat dan realitas sholat di umat Islam, di masyarakat kita. Sholat itu menjadi simbol jati diri seorang muslim, tapi pada realitanya kalau kita lihat itu banyak juga yang belum melaksanakan sholat. Oleh karena itu yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan sholat ini, bagaimana kita itu mau dan butuh untuk menjalankan sholat sebagai wujud kita beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang itu pinter, banyak orang itu bisa, mampu mengetahui tentang sholat, tapi belum tentu mau. Mampu sholat, tapi belum tentu mau. Kalau kita lihat berbagai cara sholat itu bagaimanapun keadaannya, kalau mau itu caranya tetap bisa, baik itu berdiri, sambil duduk juga boleh, sambil tidur miring juga boleh, sampai isyarah itu juga boleh. Nah, jikalau isyarah saja itu tidak bisa, lah itu berarti baru disolatkan. Ya, betul sekali. Nah, langsung saja ini saya bacakan terkait dengan fadilah sholat Jumat dalam kitab Tanqihul Qaul ini bab 9. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mugi paring ridha sapa Allah anhu ing Abu Hurairah. Qala wis ngucap sapa Abu Hurairah, ausa wasiatni ingsun sapa habibi kekasih ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi li maring ingsun, ya Abu Hurairah, he Abu Hurairah, sholli sholata sira as-sholata ing sholat mal jamaati sertane berjamaah. Pada suatu hari Nabi berkata pada Abu Hurairah, he Abu Hurairah, sholatlah berjamaah. Kenapa? Walau kunta jalisan, meskipun engkau dalam keadaan duduk. Fa innallaha, karena sedune Gusti Allah Ta'ala hale maluhur sapa Allah iku yukti paring sapa Allah ka ing sira bikulli sholatin kelan saben-saben salat mal jamaah serta jamaah thawaba khamsin wa ishrina, ing ganjaran selawe apane salate ganjaran salat selawe fi ghairil jamaati, di selain salat berjamaah alias salat sendirian. Dibanding salat sendirian itu 25 derajat, atau pahalanya itu 25 kali daripada sholat sendiri. Nah ini hadis ini memang kalau dibandingkan dengan hadis pahala sholat berjamaah itu 27 rakaat, ini lebih masyhur yang 27 rakaat. Ternyata ada yang 25 rakaat. Nah, kita lanjutkan hadisnya ya, hadis-hadis yang lain biar nanti kita jelaskan sekalian. Qala was ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jamaati, utawi keutamaane salat berjamaah, ala sholatir rajuli ngatasé salat wong lanang wa tewale dhewean iku khamsun 25 ran 20 apane derajatan derajate. Ini masih sama ya. Salat berjamaah itu pahalanya 25 kali daripada salat sendirian. Wa fadlu sholati tatawwu'i, lan
utawi kautamane salat tatawu fil baiti ing dalem omah ala fi'liha ngalake ing atase nglakoni salat tatawu fil masjid ing dalem masjid kafadli salatil jamaati kaya kautane salat berjamaah ala salatil munfaridi ing atase salat dhewean. Nah ini ada yang unik ini ya. Jadi terkait dengan sholat tatawu, sholat sunnah tatawu itu ternyata lebih utama dikerjakan di rumah daripada di masjid. Seperti itu. Ini tambahan dari hadis terkait dengan pahala sholat berjamaah. Ya, pahalanya 25 kali lipat daripada sholat sendirian. Wa qala lahu nasudika sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah itu utawi sholat berjamaah iku tafdalu ngutamaake sholatal fardhi ing salat dhewean. Bisabnin kelawan 7 wa asrina lan 28 derajat lan derajat. Lah ini hadis yang menyatakan bahwa pahala salat berjamaah itu 27 rakaat 27 derajat atau dalam penjelasan syarahnya itu martabat gradingnya tingkatannya itu 27 derajat dibanding sholat sendirian. Nah ini kesimpulannya apa? Bahwa sholat berjamaah itu pahalanya luar biasa. Ada yang hadis yang mana 25 derajat, ada yang 27 derajat. Intinya sholat berjamaah itu pahalanya luar biasa dibanding sholat sendirian. Ini hadis ini sudah cukup masyhur. Tapi bagaimana kita itu bisa melaksanakannya, terutama mengajak diri kita dan orang terdekat dengan kita, dengan keluarga kita. Kita nggak perlu melihat terlalu jauh, mereka banyak di sana, nggak perlu. Kita bagaimana muhasabah, memperbaiki diri dan mengajak orang terdekat kita untuk sholat berjamaah, terutama anak istri kita, keluarga kita ajak. Anak itu kalau orang tuanya malas ke masjid sholat berjamaah, maka anaknya juga malas-malasan. Tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya juga semangat, itu sifatnya imitator anak itu. Imitator itu mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya itu mengajak sholat berjamaah dan orang tuanya juga sholat berjamaah, itu akan lebih efektif untuk mengajak anak untuk sholat. Berbeda ketika kedua orang tuanya di rumah saja main HP, ya, main HP sambil main HP begini, sholat di masjid kono, tapi orang tuanya cuma bilang kayak gitu tapi main HP, gak sholat ke masjid, itu tidak efektif. Nanti kalau anak, terutama generasi alfa ini yang anak-anak ya SD, SMP, SMA itu kritis sekali. Oh, bapak ngajak sholat berjamaah di masjid, tapi bapak ternyata di rumah saja main HP, gimana? Nah itu kan nggak bisa jadi contoh. Oleh karena itu mari kita mengajak diri kita, orang-orang terdekat kita untuk sholat berjamaah yang pahalanya sudah kita ketahui, sudah masyhur dijelaskan oleh para ulama, para kiai terdahulu, pahalanya luar biasa. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan pemirsa sekalian agar kita bisa melaksanakannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.